Shalom City Light Community Church, Christopher Tapiheru di sini. Senang banget dapat kehormatan kembali untuk bisa membagikan isi hati Tuhan. Selalu sukacita tersendiri ya untuk bisa berbagi bersama saudara-saudari sekalian. Hari ini dalam kesempatan ini dapat satu tema yang cukup unik. Ya, judulnya Hoax Kristen. Hoax Kristen. Ya, berbicara tentang pandangan-pandangan dunia yang sekilas ya terasa benar, tapi ternyata keliru menurut firman Tuhan. Dan salah satu yang paling populer adalah ini yang aku pengen bagiin hari ini tentang yang disebut dengan follow your heart. Ya, ikuti kata hatimu. Dan ini sangat-sangat umum. Bahkan aku sendiri juga sempat punya pandangan yang serupa. Pada akhirnya aku selalu berpikir kita harus ikutin kata hati kita. Tapi ini walaupun populer, ya walaupun kayak terdengar baik, tapi ternyata sama sekali tidak alkitabiah. Ya, masuk kategori tadi hoax Kristen. Ya. Dan ini salah satu contoh yang aku ambil. Ada satu quotes cukup terkenal dari mendiang. Saya sebut sebagai mendiang karena tumbuh besar di era 90-an. Dan Princess Diana ini sangat-sangat digandrungi oleh seluruh dunia. Bahkan padahal dia berasal dari Inggris, disebut oleh Elton John sebagai England Rose ketika dia meninggal di tahun 97. Ya, Princess Diana meninggal. Dan Diana terkenal dengan quotes ini, only do what your heart tells you. Lakukanlah, hanya lakukanlah. Ya, lakukanlah yang apa yang hatimu katakan untuk engkau lakukan. Ya. Only do what your heart tells you. Dan ini sekali lagi ini sesuatu yang umum. Follow your heart ini sesuatu yang sama sekali tidak terdengar salah. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus berhati-hati dan melihatnya menurut kacamata kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan bahwa kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan bukan kata hati kita. Kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan dan bukan kata hati kita. Yuk kita akan lihat beberapa ayat apa yang Alkitab tulis tentang hati kita, ya hati manusia. Hati manusia yang pertama itu Yeremia 17 ayat 9. Aku pakai bahasa Indonesia masa kini, tertulis cukup frontal dan mengagetkan. Dikatakan di sana hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Wow. Ya, ketika pertama kali baca aku kayak hati manusia disebut sebagai yang paling licik, lebih licik dari segala sesuatu. Ya, tak dapat diduga dan terlalu parah penyakitnya. Tapi ini firman Tuhan, kita harus mau nggak mau terima kenyataan ini. Ya, karena kalau ketika Tuhan berfirman itu pasti kenyataan yang ada. Itu yang sebenar-benarnya, kita mungkin bisa nggak melihatnya atau nggak mau mengakuinya. Ya, tapi ini kenyataannya. Dan lebih jauh lagi bahkan firman Tuhan mengatakan seperti ini. Di Amsal 28 dan 26 dikatakan, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Wow. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ya, jadi dari ayat ini aja kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau orang mengikuti kata hatinya, dia bukan orang yang berlaku bijak. Ya, jadi hati ini sesuatu yang nggak bisa dipercaya. Ya, ini tentang hati kita, apa yang firman Tuhan katakan about the human heart. Hati Anda dan saya, hati manusia pada umumnya. Ya, secara naturnya seperti ini. Ya, tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Dan siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Nah, kita mau belajar untuk salah satu lagu yang paling impactful dalam hidup saya diciptakan oleh gembala saya ya Robert dan Lea Sutanto adalah tentang dikutip dari ayat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, pengertian bisa dikatakan juga sebagai isi hatimu, bisa dikatakan seperti itu. Ya, pengertian sendiri, pertimbangan sendiri. Dan sekali lagi di kitab Amsal juga dikatakan bahwa manusia itu selalu berpikir jalannya dia itu yang paling benar. Ya, semua jalan manusia itu benar menurut pandangannya sendiri, di pemandangannya sendiri. Dan kita mau belajar jadi orang-orang yang bijak. Dengan cara apa kita akan belajar? Ya, kita harus menyadari, menerima kenyataan ini dari firman Tuhan bahwa kita mestinya ya kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan dan bukan kata hati kita. Bahwa follow your heart ini sesuatu yang sangat-sangat problematik. Ya, ada dua berikutnya yang akan kita belajar tentang yang pertama, hati kita ini seperti storage atau seperti tempat penyimpanan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin disebutnya sebagai kayak hard disk gitu ya.
ya, atau USB misalnya, sesuatu untuk menyimpan data atau tempat penyimpanan. Ya seperti storage. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 15 ayat 19 sampai 20, sesuatu yang sangat mencengangkan. Ya, dikatakan bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan ini sesuatu yang serius. Dan berlawanan dengan lagu yang sempat viral, sempat populer di eranya, dipopulerkan oleh salah satu girl band yang udah bubar, yang namanya Cherry Bell. Jadi mereka berkata bahwa kamu cantik, cantik dari hatimu, dengan gerakan yang khas itu. Ya, ketika dengar lagu itu, terdengarnya bagus, terdengarnya manis. Tapi ketika baca ayat ini kita jadi seringkali bingung, jadi yang benar yang mana nih? Ya tergantung. Tergantung apa yang kita simpan di hati kita. Tergantung apa yang memenuhi hati kita. Ya. Yesus bilang justru sebaliknya, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu najis dari hatimu, karena dari dalam hati timbul semua yang keluar nih. Yang tadi, ya pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, semua keluar dari hati yang pastinya dipenuhi berhala. Hati yang isinya ya banyakkan bukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Ya. Our heart is like a storage, seperti sebuah tempat penyimpanan. Pertanyaannya, apa yang memenuhi hati kita? Itu pertanyaannya, apa yang memenuhi hati kita? Karena kita tahu prinsip dasar sederhana, berbicara tentang apa yang kita simpan itu yang akan kita keluarkan. Ya, apa yang kita di tempat penyimpanan itu akan keluar. Kayak misalnya gini, istilah garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang disimpan, sampah itu yang akan keluar one day. Ya, kalau referensi kita semuanya yang duniawi, ya tentu saja apa yang kita nasihatkan, misal keluar dari mulut kita nasihat, ya cara pandang kita semuanya pasti duniawi. Ya. Pasti nggak ada urusannya sama kebenaran firman Tuhan. Kita hanya berpikir, ini menurut saya benar, tapi kalau kayaknya benar deh, kayaknya. Right? Apa yang memenuhi hati kita? If our heart is a storage, kalau hati kita adalah tempat penyimpanan, pertanyaannya apa yang memenuhinya? Ya, apa yang memenuhinya? Aku sempat bikin satu quotes yang terdengar cukup frontal dan kontroversial pastinya. Ya, aku pernah tulis kayak gini ya. Dan ini juga peringatan buat aku juga, karena gini, mayoritas kita, ya khususnya laki-laki, struggle dengan addiction to porn. Ya, kita kecanduan pornografi. Saya sendiri mulai terpapar pornografi cukup dini, ya sekitar 4 atau 5 SD. Di umur anak saya yang sekarang, menakutkan. Makanya saya bersyukur dia banyak di rumah. Ya sekolahnya juga dari rumah karena sepanjang pandemi ini. Tapi saya jadi bisa lihat dia ngapain aja, ngelihat apa aja. Dan saya terus berdoa biar dia nggak perlu ngalamin kayak saya gitu loh. Terikat saya berani katakan bukan hanya belas tapi puluhan tahun. Ya mungkin 20 tahun sekian. Saya terikat pornografi dan saya terus masih struggle, dalam artian bukan saya udah nggak melihat sama sekali karena udah nggak mengikat buat saya. Tapi selalu orang yang curhat gitu ya di direct message Instagram saya, laki-laki khususnya, pasti struggle dengan hal yang sama. Ya, dan saya selalu meyakinkan mereka ya, bahwa gini, ini tergantung referensi kita. Ya, aku pernah tulis kayak gini dan aku tahu ini pertama buat aku dulu dan buat siapapun yang baca. Ya, quotes-nya berkata seperti ini. Orang yang isi hatinya firman Tuhan, ya, isi pikirannya nggak mungkin selangkangan. Ya, orang yang isi hatinya firman Tuhan, yang hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, isi pikirannya, isi otak yang nggak mungkin seputaran hal-hal yang seksual. Ya, dan itu berbicara tentang garbage in, garbage out, sampah yang masuk, yang kita simpan di hati kita, itu yang akan keluar. Ya, seringkali dalam khotbah-khotbah umumnya khotbah di gereja atau dimanapun, khotbah selalu bentuknya tuh jangan gini dan jangan gitu. Ya, selalu cuma larangan. Dan dengan tentunya misalnya ganjaran dari kalau kita melanggar peraturan itu misalnya, ya ujung-ujungnya pasti masuk neraka, itu hukuman yang paling tinggi, binasa. Ya, tapi gini, saya menyadari bahwa nggak ada gunanya ya melarang orang yang udah kebelet bikin dosa untuk bikin dosa, mau dia diancam dalam tanda kutip bukan ditakut-takuti ya, karena emang itu kenyataannya, hell is real. Ya, ketika kita menyatakan ya, ganjaran dari apa yang kau akan terus lakukan kalau engkau tidak berhenti, tidak bertobat, engkau akan kayak gini. Nggak ada gunanya kita ngomong seperti itu. Karena gini, orang yang udah kebelet bikin dosa, pasti akan bikin dosa juga. Mau kata dilarang kayak, mau kata sampai dilarang dengan keras, bahkan dengan ancaman dalam tanda kutip ya. Ya misalnya contoh kayak gini deh, orang yang udah kebelet buang air misalnya, buang air kecil gitu. Misalnya udah kebelet pipis deh, bahasa gampangnya gitu ya.
kira-kira ada gunanya nggak untuk larang dia pipis? Ya, walaupun ditodong pakai pistol sekalipun di atas kepalanya, jangan pipis ya. Oke, iya enggak. Ujung-ujungnya apa? Ditahan-tahan pasti akan ngompol juga. Itu juga bagi saya pribadi nggak ada gunanya. Ya untuk ngomongin orang yang udah kebelet bikin dosa, untuk jangan berbuat dosa, mau dikasih kebenaran kayak apa kek, dia akan tetap melakukannya karena udah kebelet. Pertanyaannya apa yang membuat engkau, apa yang engkau minum kan gitu. Ya orang kebelet kan pasti karena udah penuh. Dan apa yang membuat dia penuh, apa yang dia minum, apa yang dia konsumsi segitunya sehingga menguasai dia sampai dia tuh pengen banget. Ya, kalau bahasa Alkitab itu seperti satu pikiran yang salah gitu yang terus akhirnya kayak dibuahi, akhirnya melahirkan dosa. Ya, keinginan manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Yang akan dipikat olehnya dan dibuahi dan melahirkan dosa. Dan seperti itu. Ya, kita harus bertanya apa yang kau konsumsi. Apa yang memenuhi hatimu? If your heart is a storage. Jika hatimu adalah penyimpanan, apa yang engkau isi hatimu dengan apa? Ya, mestinya apa? Dengan firman Tuhan. Pertobatan saya dimulai ketika saya diganti hati yang baru sama Tuhan. Ya, disadarkan bahwa firman Tuhan itu begitu berharga. Dan ternyata Tuhan itu segitu mengasihi saya. Dan ketika saya mulai awal bertobat tahun 2008, saya baca Alkitab, saya nggak akan bilang seperti orang gila, karena memang seperti itu mestinya kita baca Alkitab. Karena kalau kita baca kitab Mazmur, kita lihat pemazmur ya, Daud itu kalau lagi merenungkan firman Tuhan itu seperti apa. Ya, dan saya seperti itu. Yang tadinya Alkitab jadi obat tidur buat saya, bikin saya nggak bisa tidur. Saya nggak mau tidur kalau belum ngerti. Jadi semenjak kelahiran kembali itu, ya semenjak pertobatan saya di 2008, saya baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Dan itu masuk, akhirnya apa? Yang buruk keluar pelan-pelan, yang masuk selagi yang baik itu saya masukin ke dalam hati saya. Ya sistemnya seperti detox. Ya detox. Firman Tuhan masuk, segala sesuatu yang buruk menyingkir perlahan selagi firman Tuhan memenuhi hati saya. If our heart is a storage, pertanyaannya diisi dengan apa? Apa yang memenuhi hatimu? Ya. Dan ini quotes yang masih sama dari mendiang Lady Di disebutnya dulu, kita terkenal ya. I do things differently. I don't go by a rule book. I lead from the heart. Ya walaupun ini saya tahu quotes ini bagus. Ya tapi secara spiritual saya juga dulu seperti ini. Ya, I don't go by a rule book. Saya selalu menganggap Alkitab cuma buku peraturan. Ya sehingga saya nggak terlalu udah tahu. Ya pokoknya jangan jahatin orang lah gitu kan. Saya nggak terlalu mendalaminya, tapi the Bible is not just a rule book. Ya, ini bukan cuman peraturan. Seperti khotbah yang lalu, saya bagikan ketika kita melanggar atau hukum Tuhan, we're not just breaking His law, but we're also breaking His heart. So, kita harus belajar percaya bahwa Alkitab ini bukan hanya rule book, buku berisi peraturan, nggak boleh gini, harus gitu. Tapi ini isi hatinya Tuhan. Ini isi hatinya Tuhan. Dan gimana caranya kita lead from our own heart kalau hati kita itu licik, ya, hati kita licik, tidak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya, terlalu parah penyakitnya. Kita nggak bisa memimpin dengan hati kita sendiri. Ya udah saatnya kita mesti memimpin atau memenuhi hati kita dengan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya, dan dalam pertobatan saya menyadari itu, sehingga yang memenuhi hati saya adalah firman Tuhan, dan yang lain-lain mulai menyingkir, perlahan tapi pasti. Ya. Dan yang kedua, ingat di quotes tadi bilang I lead from the heart. Ya the heart gini, hati kita tuh seperti kayak ada kemudinya. Ya hati itu seperti kemudi dari segalanya dalam kehidupan manusia. Ya ditentukan. Ada quote cukup terkenal seperti ini. The heart of the matter is the matter of the heart. Sumber masalahnya adalah hati. The heart of the matter. Sumber masalahnya itu terletak di hati. Dan hati itu seperti kendali. Ya, makanya ada kita masuk ke kebenaran yang kedua. Hati kita yang pertama seperti tempat penyimpanan, seperti storage. Pertanyaannya apa yang memenuhinya? Ya, firman Tuhan atau yang lainnya? Ya. Dan hati kita yang kedua, hati kita itu seperti throne, seperti tahta. Ya, ada lagu yang cukup terkenal dari worship leader namanya Israel Houghton. Ya, artis gospel artis. Somehow gospel jadi aliran musik. Padahal gospel itu harusnya Injil. Ya, berita sukacita. Pastian keselamatan dalam Kristus. Dan dikatakan seperti ini, from my heart
to the heavens. Jesus be the center, and it's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of it all, of my life, of your church, our church. Ya. From my heart to the heaven, dari hati saya sampai di sorga, Yesuslah pusatnya, Yesus intinya. Ya, pada kenyataannya, ada tahta di sorga dan yang duduk di sana adalah Yesus Kristus, Sang Raja. Tapi juga ada tahta di hati kita. The question stands, siapa yang bertahta di situ? Ya, siapa yang bertahta di situ? Di Lukas 6 ayat 46. Ya, aku taruh ayatnya di sini. Ayat ini jadi satu pertanyaan buat semua orang. Semua orang, khususnya terutama buat orang-orang Kristen yang menganggap Kristus yang katanya, yang menganggap Kristus sebagai Tuhan. Yang melayani Kristus sebagai Tuhan dan kita hamba-hambanya. Oke, ini pertanyaan specifically for us, tapi basically for all. Ini pertanyaan buat semua orang. Ya, tapi khususnya buat anak-anak dan buat orang-orang Kristen. Ya, ada satu buku yang aku pernah baca dan bukunya cukup berat sebenarnya karena akademis teologis gitu. Judulnya Dethroning Jesus atau mendompleng Kristus dari tahtanya. Ya, dan somehow ini yang terjadi seringkali dalam hidup kita. Ya, kalau yang bertahta di sorga adalah Sang Raja Yesus Kristus, kenapa di hati kita yang bertahta bukan Yesus? Ya, saya pernah paling sering duduk di tahta hati kita sebenarnya kita sendiri. Dan makanya hidup kita berantakan. Karena kita ini bukan Tuhan. Kita bukan Sang Raja yang sesungguhnya. Ya, berhenti duduk di tahta hatimu, berusaha mengatur hidupmu sendiri seolah engkau raja atau ratunya. No, we are not. Ya, selama Kristus belum memerintah dalam hidup kita pasti hancur berantakan. Karena we are a lame king or queen. Or lebih jauh lagi, we are a lame God. Dalam tanda kutip. Ya, kita ini bukan Tuhan, soalnya kita nggak bisa jadi Tuhan. Ya, kenapa dunia ini dipegang oleh tangan yang kuat? Karena Sang Raja yang mengatur segalanya. Jadi dia masih membiarkan banyak hal terjadi sekarang yang nggak sesuai, tapi one day ya akan diberesin semua. Ya, iblis akan selamanya dipenjara di neraka dengan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan nanti tidak ada lagi kejahatan, tidak lagi kematian, tidak lagi pembunuhan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi air mata. One day nggak ada lagi yang seperti itu ketika dia sudah fully memerintah, dalam artian semuanya udah menyadari bahwa dia Sang Raja. Tapi sekarang masih banyak yang nggak terima. Masih banyak yang nggak percaya. Problemnya terletak di situ. Ya, di Lukas 6 ayat 46 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus bertanya, ya, atau berkata lebih tepatnya, kepada siapapun yang membacanya, bukan hanya murid-muridnya di era itu. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, Tuhan Yesus bilang gini, ngapain lu manggil gue Tuhan? Ya, kalau lu nggak mau nurut apa yang gue suruh, berarti Tuhannya siapa? Kan gitu. Ya, ngapain lu manggil gue Tuhan, Tuhan, kalau gue bukan Tuhan atas hidup lo? Ya, kalau Tuhannya itu lu sendiri, ngapain lu manggil gue Tuhan? Ya, dan dia berlanjut lagi menceritakan tentang orang tuh harusnya mendengarkan perkataan Kristus dan melakukannya, bukan hanya mendengar saja. Ya, beberapa dari kita suka dengerin khotbah. Ya, udah mulai suka baca Alkitab, udah mulai memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, tapi apakah yang berfirman Sang Raja itu sudah kita biarkan duduk di tahta hati kita, atau masih kita yang ngatur hidup kita sendiri? Kita yang masih memerintah atas hidup kita sendiri. Yang masih menolak menyerahkan seluruhnya kepada Sang Raja, menolak menyingkir dari tahta dan biarkan Sang Raja, segala raja yang duduk di situ. Ya. Ngapain kamu panggil saya Tuhan kalau kamu Tuhannya? Ya. Ketidaktaatanmu menunjukkan siapa Tuhannya dalam hidupmu. Ya. Dan ini pertanyaan yang sangat-sangat frontal. Karena sejujurnya gini, saya terlahir di keluarga Kristen. Ya. Papa mama saya pendeta, kakek nenek saya ya pendeta muda, kakek saya, nenek saya penginjil. Yang dari sisi satunya dua-duanya juga pendeta. Lahir di keluarga pendeta, terlahir Kristen. Tumbuh besar di gereja pelayanan. Tapi baru di tahun 2008, ya saya menyingkir dari tahta hati saya dan membiarkan Sang Raja segala raja duduk di situ. Kelihatan dari mana? Dari saya mulai menganggap serius firman Tuhan. Dan saya mulai mengisi hidup saya. Dan mulai belajar bukan hanya membacanya, mengetahuinya, mempelajarinya, tapi juga mempraktekkannya. Karena kalau nggak ada gunanya.
Ya. Seperti orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah tanpa dasar yang ketika kenyataan hidup menghajar, ya, tantangan hidup menghadang langsung berantakan. Ya. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya seperti orang yang ketika membangun rumah menggali dulu dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di sana. Baru membangun rumah di atas batu itu. Perhatiin kata-kata menggali dalam-dalam. Jadi artinya apa? Teologi seorang kelihatan dalam atau enggak? Kelihatan dari ketaatannya. Orang kalau cuma banyak tahu, jago debat, nggak menjelaskan apa-apa. Teologi tapi dalam loh kak. Oh ya, ketaatannya gimana? Karena ketaatan itu yang Yesus bilang kayak orang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di situ, baru membangun semuanya di atas dasar itu. Ketaatan itu bukti kedalaman. Ya bisa perenungannya macam-macam. Tapi bisa jadi perenungannya sendiri, kegilaannya sendiri. Ya firman Tuhan dilanggar, firman Tuhan dilawan, masih ada orang yang masih nggak berpikir bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Ya, cuma tulisan orang kok. Yang kayak gitu, walaupun emang iya. Tapi apa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus sendiri untuk mengatakan, ya untuk menulis apa yang Tuhan mau katakan, yang Tuhan mau kita ketahui. Masih ada aja orang yang nggak percaya Alkitab ini firman Tuhan. Jadi kalau kayak gitu terus percaya sama siapa? Hatimu sendiri. Pikiranmu sendiri. Ya. Pengertianmu sendiri. Percaya sama siapa? Terus siapa raja atas hidupmu? Ya. Our heart is like a throne, seperti tahta. The question stands, pertanyaannya siapa yang bertahta di hati kita? Siapa sang raja atas hidup kita? Ya. Terus mesti gimana dong Pak kalau udah kayak gini? Ya, ini problematik, hati kita licik. Ya, lebih licik dari segala sesuatu, tidak dapat diduga, sangat parah penyakitnya. Padahal dia ini tempat penyimpanan. Padahal dia ini tahta, Pak. Terus gimana dong? Ya. Dan tentunya Tuhan yang melakukan sesuatu. Ini ayat pertobatan saya. Berbicara tentang new heart, hati yang baru. Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Pertama kali saya baca ini saya kaget. Kenapa? Kemana aja saya selama ini? Ayatnya ada di Alkitab dari dulu. Ya, saya dari dulu udah punya Alkitab dari kecil, udah dikasih Alkitab kecil sampai akhir yang SD, yang ketika saya umur SD saya punya yang benar-benar yang ukuran besar. Ya. Tapi saya nggak pernah membacanya sungguh-sungguh. Saya terus hanya bertanya kenapa ya? Kok susah ya taat ya? Kok susah ya hidup kudus ya? Kok susah ya nahan buat nggak marah, buat nggak jatuh dalam dosa? Kok susah ya untuk hidup lurus seperti yang Tuhan mau untuk taat? Kok susah ya? Saya terus hanya bertanya, mempertanyakan, kayak menyayangkan kok susah ya? Kenapa? Ternyata ya kayak gitu, kita nggak pernah menyadari. Ya ada satu janji yang hampir nggak pernah kita tagih. Kita cenderung nagih janji Tuhan tuh yang lain-lain. Tapi yang ini yang udah jelas-jelas. Ini yang we are desperately needed this. Ini yang kita sangat butuhkan. Ya, new heart, hati yang baru. Nggak pernah kita tagih. Padahal ayatnya sangat-sangat indah. Dan ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan yang berjanji pasti Tuhan akan memberikannya. Jadi bukan manusia yang bisa berdusta. Bukan manusia yang bisa ingkar. Tuhan bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini semuanya Tuhan di sini. Ini satu janji yang indah. Tuhan mau berjanji untuk memberikan kepada kita hati yang baru. Dan yang saya tahu persis di tahun 2008 saya menerimanya. Hati saya diganti. Ciri-ciri utamanya paling sederhana. Saya yang tadinya nggak bisa jadi Alkitab tuh cuman saya baca kalau saya nggak bisa tidur. Karena kalau baca Alkitab langsung ngantuk. Langsung tidur tanpa perlu obat tidur. Tapi Alkitab jadi saya baca sungguh-sungguh dan bikin saya nggak bisa tidur bahkan. Seringkali saya tertidur di atas Alkitab saya sendiri. Karena terus ngulik sampai subuh-subuh. Ini kan menyadari bahwa wow. Ini dia ada rasa lapar dan haus yang baru. Membuktikan bahwa ada perubahan. Ada satu yang diganti sama Tuhan di dalam. Yang berbicara tentang tentunya hati kita. Di ayat 27. Dikatakan seperti ini. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup. Aduh, ayat ini powerful banget. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Siapa yang memampukan kita bukan hanya baca Alkitab, tapi percaya dan melakukan firman Tuhan? Roh Kudus. Kita biarkan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita.
Nggak lagi terus-terusan membiarkan daging ini yang mengambil alih. Ya, tapi kan roh penuh tapi daging lemah, Pak. Ayat itu selalu jadiin pelarian, jadiin pembenaran untuk hidup dalam dosa. Loh, ayatnya dibacanya yang lengkap dong, Bos. Apa ayatnya bilang apa? Ya, karena roh penurut tapi daging lemah, maka Tuhan Yesus bilang apa di ayat yang sama? Berjaga-jagalah dalam doa. Ayo, gimana kehidupan doanya? Gimana? Ya kan? Bisa nggak sih orang berdoa sambil terus bikin dosa? Nggak mungkin, pilih satu, doa apa dosa. Ya kan? Nggak bisa dua-duanya. Dan ternyata gitu, dia bukan cuma ganti hati kita dengan yang baru, tapi dia biarkan rohnya untuk tinggal dalam hati kita. Roh yang memampukan pembacaan Alkitab kita nggak garing, kayak cuma baca, nambah informasi, nambah tahu, tapi membawa transformasi, ada yang berubah di sini, sehingga ada ketaatan yang mulai keluar dari kehidupan kita, kelihatan dari ketaatannya. Ada pertobatan demi pertobatan yang terjadi, yang dimampukan oleh Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita hidupi pertobatan itu. Ya, Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru. Dia berjanji untuk memberikan hati yang baru. Tapi gini, aku tutup dengan ini ya. Ya, aku tutup dengan ini. Kita punya tugas, Anda dan saya. Saya kaos bagus banget tulisannya guard your heart. Ya, karena umumnya dunia ini percayanya trust your heart, follow your heart. Percaya hatimu, ikuti hatimu. Tapi kita mencatat bahwa apa? Trust your God, percayalah Tuhanmu, and guard your heart. Jagalah hatimu. Hati itu jangan diikutin, jangan diturutin. Ya, jangan dipercaya. Tapi dijaga. Khususnya kalau udah hatinya udah diganti yang baru sama Tuhan. Ya, jangan lagi asal yang kita masukin ya. It's a storage, ini tempat penyimpanan, jangan asal masukin. Di beberapa kita lebih dengerin apa kata orang, bulian orang, ledekan orang, cemoohan dari orang, kritikan bahkan dari orang lain, itu yang kita masukin ke hati kita sehingga hati kita rusak. Ya, bukan firman Tuhan yang kita masukin. If you live by people's approval, you will die by their rejection. Kalau Anda hidup karena pengakuan manusia, Anda akan mati karena ditolak. Ya, direndahin, gak diakui sama manusia. Dibully. Tapi kita hidup karena perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang menentukan hidup kita. Ya. Bagian kita adalah gini, menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku tutup dengan ini. Ya. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati kita. Dengan yang baru, dia menggantinya dengan yang baru. Ya, Yeskiel 36:26-27 tadi, new heart. Ya, hanya Tuhan yang bisa merubah hati kita, menggantinya dengan yang baru. Tapi hanya kita yang bisa menjaganya. Makanya saya sadari ada satu doa yang saya salah. Ya, dari dulu cukup lama saya salah punya pandangan Tuhan. Jaga hati saya. Lu kata Tuhan, saya suruh kamu jaga hati, sekarang kamu suruh saya lagi jaga hatimu. Ayo, jaga hatimu, kata Tuhan. Itu bagianmu. Ya. Bagian Tuhan memberikan hati yang baru dan kita menerimanya. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga hati kita. Sehingga nggak asal kita masukin lagi kayak dulu. Sampai rusak, parah. Sekarang kita mulai pilih mana yang mesti masuk hati. Mana yang mesti kita baperin, kita bawa perasaannya, itu Tuhan dan firman-Nya. Tuhan dan kehendaknya. Ya, Tuhan dan keinginannya. Tuhan dan impiannya. Biar itu yang memenuhi hati kita. Karena dia yang bertahta di tahta hati kita. Mudah-mudahan ini sederhana dan kepake. Sekali lagi kita punya tugas untuk menjaga hati kita. Roh Kudus bantu kita semua. Let me close us in prayer. Tuhan Yesus bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur ya Roh Kudus bahwa Engkau memampukan kami untuk bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Ya, untuk menjaga hati kami sedemikian rupa. Dan meminta bahwa Tuhan untuk mengubahkan hati kami. Hamba berdoa biar Roh Kudus terus berbicara, bahkan ketika hamba sudah berhenti berbicara. Ya, biar semua benih firman yang keluar dari mulut Tuhan gak kembali sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah kesulitan seperti pandemi sekalipun. Ya, ini bagian kami untuk menjaga hati kami, Tuhan. Kami minta hati yang baru kepadamu. Dan kami rindu, Tuhan, biar Engkau yang bertahta dalam hati kami dan firman-Mu yang memenuhi hati kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Stay safe and healthy.